Tak pernah sendiri. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita mengartikan kata kenaikan Tuhan secara harfiah, bisa jadi kita terjebak dengan ketakutan. Apakah Tuhan masih ada bersama dengan kita? Rupanya hal ini telah dipersiapkan Tuhan untuk para murid, seperti tertulis pada Kisah Para Rasul 1 ayat 3b. Bahwa Ia telah berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para murid. Hal ini dilakukan agar para murid percaya penuh akan penyertaannya dan berani mewartakan kabar sukacita ke penjuru dunia. Dalam konteks hidup beriman pada zaman ini, rasanya tidak berbeda dengan zaman para murid. Beban hidup yang penat, situasi ekonomi yang tidak menentu, keretakan keluarga, sakit penyakit membuat kita bertanya, apakah Tuhan masih ada atau pergi meninggalkan kita? Hal ini mengingatkanku akan perjalanan iman sahabatku. Beliau memasuki masa pensiun dan ketakutan terhadap masa tua. Apakah uang pensiun cukup? Bagaimana beliau bisa tetap berbagi dan beraktivitas tanpa membebani anaknya? Bagaimana hidup tanpa pemasukan? Menarik sekali pertanyaan beliau terhadapku. Mungkinkah aku mewartakan kabar baik kepada orang lain di mana aku tidak ada pemasukan? Beliau menarik diri dari kegiatan berkomunitas karena ketakutan tabungannya berkurang. Sampai pada satu saat kami bisa berbicara dari hati ke hati secara mendalam. Kami bersama-sama melihat rekam jejak bagaimana Tuhan membimbing beliau keluar dari berbagai masalah yang beliau hadapi, baik di tempat kerja
menangani anak-anaknya yang sakit-sakitan, yang mana saat ini anaknya sudah bekerja dengan amat baik. Juga menangani biaya dan pengobatan istrinya yang menderita kanker. Semua itu membuatnya bingung. Bagaimana beliau mampu melalui dinamika hidup yang berat ini? Tepat seperti ayat kunci hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 3b. Sebenarnya Tuhan telah berulang kali hadir dalam berbagai dinamika hidup kita. Tapi kita masih takut melangkah dan tidak berani menyampaikan kasih Allah kepada sesama. Pada hari raya kenaikan Tuhan, sudahkah kita menyadari bagaimana Allah berulang kali mendampingi hidup kita? Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Beranilah kita membagikan kesaksian iman kita kepada orang lain agar nama Tuhan dipermuliakan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, mampukan kami bersyukur atas kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Bukakan mata batin kami untuk mampu melihat bagaimana Engkau selalu hadir dalam tiap langkah hidup kami. Beri kami keberanian untuk berbagi kasih dan pengalaman bagaimana Engkau hadir dalam hidup kami kepada sesama, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Amin.